5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyiatun Naila sebagai moderator podcast kali ini yang membahas tentang Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, kakak-kakak alumni As-Saada dari Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini sudah ada Kak Izi dan Kak Wanda. Halo kakak-kakak narasumber, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, baik. Bisa perkenalkan dulu kakak-kakaknya. Mungkin terlebih dahulu bisa dimulai dari Mas Izi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadul Ainul Izi, dipanggil Izi. Jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Alamat di Bunga Gresik. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih. Salam kenal untuk selanjutnya, Kak Wanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anida Sofia Wananda, biasa dipanggil Wanda. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan BSA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin Oke, itu baik. saja. Oke, baik Kak Wanda. Terima kasih. Salam kenal. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Fakultas Adab dan Humaniora. Kami dari panitia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai Fakultas Adab dan Humaniora. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih Fakultas Adab dan Humaniora itu? Kalau dilihat dari namanya, Adab dan Humaniora, pasti terbesit di pikiran bahwa kita di sana akan belajar mengenai adab. Nah, apa saja sih yang dipelajari di Fakultas Adab dan Humaniora? Silahkan. Izin menjawab, Kak. Jadi sebenarnya banyak orang yang masih bingung dengan Fakultas Adab dan Humaniora. Banyak yang mengira bahwa Fakultas Adab dan Humaniora itu berisi jurusan akhlak dan kemanusiaan, padahal sebenarnya itu bukan. Adab yang ada di dalam nama Fakultas Adab dan Humaniora itu bukan berarti adab yang bermakna akhlak atau sopan santun. Akan tetapi adab itu berarti sastra yang diambil dari kata bahasa Arab. Kemudian setelah nama adab itu kan tersemat nama humaniora. Makna humaniora itu sangat luas jika dibandingkan dengan budaya. Dari sini kan bisa ditarik kesimpulan bahwa Fakultas Humaniora berisikan prodi-prodi yang memuat tentang sastra. Namun tak hanya itu, Fakultas Adab dan Humaniora juga termasuk prodi-prodi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Begitu, Kak. Terima kasih dari Kak Izi. Ada tambahan? Ya, izin menambahi, sudah dijelaskan tadi dari Mbak Wanda, sudah jelas tentunya tentang Fakultas Adab dan Humaniora. Intinya di Fakultas Adab dan Humaniora ini kita akan belajar tentang peradaban, yakni ada kebahasaan, kesastraan, sejarah, ada lain-lain juga yang berkaitan dengan peradaban manusia, khususnya agama Islam. Seperti itu tambahannya. Oke, terima kasih. Ternyata banyak sekali yang bisa dipelajari di Fakultas Adab dan Humaniora. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Wanda, apabila virtual background-nya bermasalah bisa dimatikan biar kelihatan wajahnya. Oke, terima kasih Kak Wanda, sudah kelihatan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Prodi apa saja sih Kak yang ada di Humaniora itu?
saja ke depannya untuk lulusan Fakultas Adab dan Humaniora? Silakan dijawab. Mungkin bisa dari Mas Izi dulu. Ya, untuk jurusan yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora, yang pertama ada sastra Arab, di mana kita akan belajar tentang tidak hanya pendidikan, tidak hanya yang akan ada pendidikan bahasa Arab, ada sastra Arab, di mana sastra Arab ini kita akan belajar tentang kesastraan yang meliputi dari Arab pada masa jahiliyah sampai masa Arab modern. Kemudian ada sastra Inggris, di mana kita akan belajar tentang sastra Inggris, sama seperti sastra Arab tadi, kita akan belajar tentang masalah kebahasaan Inggris, kesastraan juga. Kemudian ada sastra Indonesia, termasuk juga belajar sastra ya, masih mencakup juga tentang sastra Arab, sastra Inggris, saling berhubungan, sama-sama tentang belajar sastra. Kemudian ada sejarah peradaban Islam, yakni mencakup meliputi juga peradaban atau kehidupan pada masa Islam, baik sebelum pra maupun masa setelah kemajuan-kemajuan. Kemudian ada juga sejarah kebudayaan Islam, yakni terfokus pada masalah kebudayaan atau budaya-budaya yang sudah terjalin di dalam Islam. Kemudian juga ada jurusan tarjamah atau terjemah, yakni ya masih mirip-mirip dengan jurusan sastra Arab juga, tapi khusus fokus belajarnya juga ke terjemah. Kemudian ada ilmu perpustakaan, tahu tentang bagaimana mengolah perpustakaan, bagaimana itu perpustakaan, juga tentang apa juga dalam perpustakaan yang harus diolah secara baik. Oke, terima kasih. Untuk prospek kerja Fakultas Adab dan Humaniora, boleh dijawab Kak Wanda? Baik, untuk prospek kerja lulusan dari Fakultas Adab dan Humaniora sendiri lebih ke penerjemah atau ke konsultan bahasa, bisa menjadi penyiar, jurnalis, bahkan juga menjadi dosen, arkeolog, tergantung pada prodi yang adik-adik pilih. Kemudian seperti pada jurusan bahasa dan sastra Arab, itu bisa menjadi peneliti bahasa, konsultan bahasa Arab, bisa menjadi penerjemah, kemudian juga bisa menjadi jurnalis. Kalau untuk sastra Inggris bisa menjadi peneliti, kritikus, konsultan, tour guide juga bisa. Kemudian sastra Indonesia bisa menjadi sutradara, penulis, atau bahkan editor. Untuk prospek kerja dari lulusan program studi sejarah peradaban Islam bisa menjadi peneliti, arkeolog, sejarawan, kemudian ahli antropologi. Kemudian ada juga dari lulusan terjemah itu bisa menjadi pengelola penerbitan, kemudian bisa juga masuk ke diplomat, bisa juga menjadi penulis. Gitu, Kak. Oke, terima kasih, penjelasannya sangat jelas sekali. Ternyata banyak sekali prodi dan juga prospek kerja dari Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat persyaratan khusus untuk adik-adik bagi yang nanti berminat untuk masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora? Silahkan dijawab. Mungkin saya jawab, tidak ada persyaratan khusus atau apa. Yang penting kita punya minat untuk belajar, sehingga apa yang kita pelajari nanti bisa berguna, sehingga jangan sampai ada terbesit kenapa di Fakultas Adab, belajar apa. Jangan sampai terbesit seperti itu, karena kita juga sama-sama belajar. Karena di Fakultas Adab tidak hanya fokus terhadap bahasa dan sastra, kita akan juga belajar sosial politik, kemudian budaya, juga semuanya kita pelajari. Sehingga tidak ada persyaratan khusus, pokoknya kayak ada SNM, SPAN, baik SBM, UM, maupun jalur mandiri, selalu update terus, sehingga
jangan sampai ketinggalan sehingga bisa melihat informasi-informasi terkait sehingga bisa tahu ini ini waktunya daftar apa, ini SNM, daftar SPAN, sehingga tidak bisa tidak sampai ketinggalan informasi juga. Mungkin dari Mbak Wanda ada tambahan? Sudah bisa dicukupkan dengan penjelasan Mas Izi, sudah cukup lengkap. Oke, baik. Terima kasih. Penjelasannya sudah sangat lengkap sekali. Dan tentunya banyak sekali jalur masuk untuk Fakultas Adab dan Humaniora ya, Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih pertimbangan kalian pribadi sehingga memilih untuk masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora? Bisa dijawab, silahkan. Mungkin dari Mas Izi terlebih dahulu. Pertimbangan. Ya, karena pertama kita lihat kita punya bakat apa dulu. Kita misal ada bakat bisa bahasa Arab atau bisa sehingga kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita bisa, terus kita mau kembangkan lagi, sehingga dasar itu bisa menjadi sebuah pedoman untuk kita belajar seterusnya. Jadi yang penting itu dasar. Kemudian kalau yang tidak punya dasar atau misal dari SMA negeri atau kan tidak punya dasar, tapi jangan takut untuk masuk Fakultas Adab dan Humaniora, karena kita di sana juga sama-sama belajar, juga kita dari awal apa itu sastra, apa itu kita juga sama-sama belajar. Pokoknya dari kita sendiri kita ada tekad belajar, ada kemampuan untuk bisa, pastinya kita bisa meskipun tidak ada dasar sekalipun. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Wanda. Apa pertimbangan memilih Fakultas Adab dan Humaniora? Untuk pertimbangan sendiri, kita melihat skill yang kita miliki. Apa sih yang skill yang kita miliki? Kemudian kira-kira apakah kita bisa masuk ke fakultas tersebut dengan apa yang kita bawa pada saat SMA dahulu. Dan juga privilege yang akan kita dapatkan saat masuk ke fakultas tersebut itu apa aja. Misalnya kalau masuk ke fakultas Bahasa dan Sastra Arab, kita pasti mempunyai privilege lebih lebih ke pembicaraannya, kemudian bilingualnya akan lebih terasa jika masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora, karena di situ akan lebih mempelajari hal-hal tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi adik-adik yang berminat masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora tidak perlu takut, karena siapapun bisa menjadi apapun dan tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bisa mau berusaha dan berdoa. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan bagaimana pengalaman kalian susah senang selama belajar di Fakultas Adab dan Humaniora? Ya, mungkin saya awali dulu. Susah sih, ya pasti ada, tapi ya jangan sampai susah tersebut membuat kita terhalang dalam belajar di perkuliahan di Fakultas Adab dan Humaniora. Karena kesan itu adalah sebuah contoh atau sebuah evaluasi bagi diri kita supaya kita bisa berkembang untuk bisa bersenang-senang di Fakultas Adab dan Humaniora, karena di sana kita akan banyak belajar buku, sejarah, sastra, budaya, politik yang berkaitan dengan pelajaran kita. Sehingga saya sendiri juga sangat senang karena di sana kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam, masyarakat jahiliyah, sehingga kita bisa mengetahui apa sisi baiknya, apa sisi buruknya, apa yang bisa kita tiru sekarang, apa yang bisa kita pelajari juga. Seperti itu. Untuk Kak Wanda, silahkan. Bisa diulang, Kak, karena tadi masih tersendat-tersendat. Oke, saya ulang, bisa diceritakan bagaimana pengalaman susah senang selama belajar di Fakultas Adab dan Humaniora? Untuk pengalamannya sendiri, banyak senang, banyak dukanya. Yang terpenting, niat kalian untuk belajar di Fakultas Adab dan Humaniora. Karena di setiap fakultas pasti memiliki kesulitan-kesulitannya masing-masing, baik dari faktor internal ataupun eksternalnya ya.
Jadi untuk adik-adik yang mau masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora nggak perlu ragu, karena kalian pasti akan dididik oleh tenaga pendidik yang profesional. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir nih. Adakah pesan atau tips dan trik untuk adik-adik yang melihat tayangan ini dalam memilih fakultas dan berjuang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Adab dan Humaniora? Silahkan. Ya, untuk tips dan trik untuk masuk Fakultas Adab dan Humaniora, tentunya yang pertama adalah niat. Niat kita ditata, bagaimana kita mau ke depannya, mau seperti apa, terus kenali diri kita, kenali bakat dan minat hingga potensi diri yang kita miliki. Karena dengan potensi dan bakat yang kita miliki, kita bisa berkembang secara potensial, secara adaptif, sehingga kita bisa milih jurusan kuliah seperti membuat komitmen jangka panjang dengan diri sendiri, mengetahui minat dan bakat penting untuk menjadi lebih kuat dan percaya diri menghadapi rintangan dan tantangan saat belajar ilmu dan keahlian baru di bangku perkuliahan nantinya. Kemudian perdalam mengetahui mengenai jurusan kuliah di Fakultas Adab dan Humaniora. Karena dengan begitu kita bisa menjurus dan spesifik terhadap suatu bidang yang kita tekuni. Sekarang seperti di Fakultas Adab dan Humaniora, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, dengan beberapa mata kuliah tentunya yang sesuai dengan minat bakat kita. Kemudian konsultasikan apa yang kita mau impikan kepada orang tua, karena kesuksesan tak mungkin tak luput dari doa orang tua. Jangan lupa untuk duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dengan begitu, kita akan sukses di kemudian nantinya. Meskipun sekarang terlihat malas, tapi insya Allah dengan pedoman tersebut kita bisa sukses ke depannya. Jangan lihat sekarang, tapi lihatlah masa depan untuk kesuksesan kita mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wanda. Dari Kak Wanda sendiri, apa tips dan trik untuk adik-adik yang ingin masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora? Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini sinyalnya kurang mendukung. Jadi mungkin untuk tips and trik untuk adik-adik yang mau melanjutkan di Fakultas Adab dan Humaniora, kalian kenali diri kalian terlebih dahulu. Kemudian kenali bakat, minat, potensi diri yang kalian miliki. Jangan sungkan untuk bertanya tentang aku ini ingin masuk ke fakultas apa. Kemudian kita sering-sering konsultasi baik ke orang tua maupun ke BK. Jadi kita memiliki pandangan ke depan lebih banyak. Kemudian kita juga memperdalam pengetahuan dari jurusan yang kita pilih itu. Kita pertimbangkan dari akreditasi, biaya pendidikan, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin lebih dikonsultasikan kepada orang tua. Selain itu, mungkin bisa dipertimbangkan dari adik-adik, persiapkan diri kalian untuk memasuki universitas karena akan banyak kejutan-kejutan yang bahagia di sini. Baik, terima kasih atas tips dan trik untuk adik-adik yang ingin masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora. Intinya kita harus terus berusaha dan berdoa semaksimal mungkin karena semua keberhasilan dan kegagalan seseorang itu berasal dari masing-masing orang tersebut. Dengan memulai suatu usaha apapun harus dimulai dari sikap dan cara berpikir kita dalam menanggapi berbagai situasi yang akan ditemui dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita atas pendapatnya dan jawabannya. Terima kasih juga untuk pesannya kepada adik-adik yang insya Allah akan bermanfaat bagi adik-adik yang sekarang berjuang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.